Hai, 안녕하세요. Ya udah lama banget nih aku nggak bikin konten. Jadi sebenarnya aku tuh pengen banget bikin konten kayak storytelling dan lain sebagainya. Cuma aku bingung aku mau menceritakan tentang apa. Ya sekarang, mumpung aku sudah mendapatkan izin dari teman aku, gitu ya, jadi aku akan menceritakan tentang kisah dia. Menurut aku ini plot twist banget. Why? Jadi, uh, aku tuh berkuliah di salah satu kampus di kota aku, ya. Itu tahun 2013. Jadi aku adalah jurusan biologi, sedangkan temen aku itu jurusan matematika. Kita bertemu itu waktu PKKMB, tapi bukan yang dari yayasan, tapi yang dari jurusan. Jadi karena kita sama-sama masuk Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang disingkat dengan FP MIPA, ya, kita masuk ke dalam tim. Ya, kalau ospek pasti ada tim-timnya kan. Kita masuk tim babi. Ya, kita masuk tim babi. Terus, aku temenan sama dia, kemana-mana bareng dia, everyday lah ya bareng dia. Tuh kayak kita udah kayak, wih kemana-mana pokoknya bareng, lengket tak terpisahkan. Bahkan kalau misalnya dia kuliah terus aku kuliah, pulangnya aku ke kos dia, main dulu baru pulang ke rumah, atau ya pokoknya selalu lah main ke rumah, ke kosnya dia tuh selalu. Dan apa-apa tuh kita bareng. Contoh misalnya dia mau beli handphone ngajak aku, misalnya mau beli apa ngajak aku, pokoknya gitu ya. Jadi opiniku itu diterima sama dia, jadi aku tuh suka berteman sama dia. Oke, singkat cerita, semester berapa itu ya, antara semester 2 atau semester 3, dia kenalan sama kakak kelas, kakak tingkat kita di kampus. Oke, kita sebut saya teman aku tuh namanya Jenny, ya, sedangkan cowok ini itu namanya Randy. Jenny dan Randy. Jadi Kak Randy ini kenalan ke Jenny, entah bagaimana caranya. Abis itu dia tukaran pin BB. Aku lupa ya gimana caranya mereka temenan. Pokoknya pin BB, abis itu saling PDKT, ya kan. Pikirku, wow, ya kan, ini adalah satu tahapan yang baik. Tuh, orangnya juga baik, orangnya juga sopan, terus orangnya juga yang namanya belajar ya. Terus dia belajar, dia sungguh-sungguh dalam pembelajarannya, ya masuk kelasnya, pokoknya bagus lah record dia di dalam perkuliahan, bagus. Orangnya juga enak kalau ngomong, tidak kan ada tuh cowok yang kalau ngomong tuh terlalu tinggi, terlalu flexing kayak gitu. Sedangkan dia tuh ya so-so aja gitu. Jadi enak lah berteman sama dia, termasuk dia juga temenan sama aku. Tuh. Nah, terus dia ini ya udah lama nih PDKT, akhirnya mereka pacaran. Nah, selama mereka pacaran ini, temen aku Jenny itu sering banget merasakan sakit hati ya yang dilakukan oleh Kak Randy. Kenapa? Jadi Kak Randy ini punya kayak geng di kelasnya, dia ada geng. Terus ada juga perempuan di sana, kita sebut aja namanya adalah Eni, gitu kan. Jadi Kak Eni dan Kak Randy ini satu geng, dan itu sering banget kerja kelompok bareng, makan bareng, pokoknya everyday dilakukan bersama-sama. Bahkan mereka itu sering banget foto bersama. Foto bersama ya, tolong digaris bawahi ya. Yang namanya pacaran, pasti teman aku si Jenny merasakan sakit hati dong, ya kan, cemburu dong. Dan itu sering banget mereka berantem ya, Kak Randy dan Jenny ini sering banget berantem hanya gara-gara Kak Eni, ya kan. Terus plot twistnya di sini adalah, jadi teman aku ini berponi, rambutnya panjang, lurus, panjang, hitam, habis itu tidak begitu tinggi, kurus, berkacamata,
dan waktu itu menggunakan motor Mio. Dan Kak Eni juga sama, yes. Kak Eni itu sama Jenny kalau dijejerin mirip, sumpah mirip. Nggak hanya aku yang bilang mirip, tapi banyak orang termasuk adiknya Jenny itu pernah makan di salah satu rumah makan di dekat kampus. Di sana ketemu Kak Randy dan Kak Eni juga lagi makan. Dan dia salah manggil. Dia bilang, Kak Jenny, Kak Jenny. Ternyata bukan dia. Sakit hati dong. Dan si adiknya Jenny ini sampai kos, itu ngomong, Kak Jen, tadi Kak Randy lagi makan bareng sama cewek yang mirip banget sama kakak. Nah, Jenny tahu dong. Terus aku datang ke kosnya, aku melihat Jenny nangis, ya kan? Dan aku tuh kesel banget sama Kak Randy, kenapa dia itu plan. Kalau misalnya dia suka sama Kak Eni, kenapa dia harus macarin Jenny? Bisa dong. Ya udah deketin aja. Udah sering foto bareng, kelompokan bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng gitu. Kenapa nggak sama dia aja sih pacarannya? Kenapa harus sama si Jenny gitu? Apa karena dia mirip? Tapi kan orangnya berbeda gitu. Tapi fashionnya, suaranya aja bikin beda. Fashionnya, kemudian motor yang dia pakai, kalau nggak salah HP-nya juga sama. Bahkan waktu itu sempat di semester berapa gitu, Jenny ini ganti ke motor Vario merah, dan Kak Eni juga ganti motor Vario merah. Wow nggak sih? Kenapa sih harus sama-sama gitu? Kenapa mereka? Apakah mereka ini satu orang? Itu juga aku nggak tahu. Hingga akhirnya waktu itu Jenny ini udah empet banget, udah sakit hati banget nih sama Kak Randy, sehingga dia putus nih. Ya, jadi Randy dan Jenny sudah memutuskan hubungannya untuk menjadi teman saja dan tidak ada hubungan apa-apa. Singkat cerita, ada lagi plot twist kedua. Ada kakak tingkat kita juga, ya. Tapi kalau Kak Randy itu kan jurusannya biologi, ini jurusan matematika. Di atas kita lagi, ya. Di atas kita lagi sebut aja namanya Edi, ya. Jadi Kak Edi ini entah bagaimana, pokoknya mereka ini chattingan, terus dekat, dah. Sampai waktu itu Jenny ini kan ulang tahun. Adiknya ini belum ada ya, adiknya masih di kampungnya ya. Jadi Jenny ini masih sendirian di kos. Kak Edi ini datang bawa bunga dan kue kalau nggak salah, ya, ke kosannya Jenny. Ya, kayak surprise, happy birthday, kayak gitu. Ya kan? Jenny nelpon aku. Ca, tolong dong Ca, sini Ca. Apaan? Berangkat bareng sama aku kuliah. Udah aku jemput dia. Ada dong Kak Edi. Aku gak kenal nih Kak Edi itu siapa. Aku belum kenal, sorry. Terus kita berangkat bareng, aku sama Jenny, Kak Edi di belakang. Hingga akhirnya, pokoknya Jenny ini pengennya sama aku aja nih. Karena dia ingin menjaga jarak tuh sama Kak Edi. Terus mereka PDKT, terus Kak Edi nembak Jenny, ya kan. Terus sama Jenny masih bimbang, Jenny masih belum move on dari Kak Randy gitu kan. Nah, singkat cerita kita menjadi teman. Jadi kita bertiga tuh berteman. Aku, Jenny, sama Kak Edi ini temenan. Kak Edi ini PPG. Ya, PPG apa PPL? PPL, kok PPG? PPL ya, jadi dia tuh ngajar di salah satu SMP. Terus, kan pasti ada ulangan, latihan, dan lain-lain. Ya, Kak Edi itu minta bantuan kita untuk membantu mengoreksi hasil ulangan atau latihan anak-anaknya. Sekaligus dia itu bercerita, kalau misalnya kita ngajar di sekolah tuh gini loh suasananya. Kita tuh harus seperti ini, dan lain sebagainya. Ada satu ketika aku bertanya, ini Jenny nggak ada waktu itu. Aku bertanya sama Kak Edi karena aku tuh
penasaran banget, ngerti nggak? Saking aku penasarannya, kayak kalau aku nanya sama Jenny, Jenny bilang nggak tahu gitu. Jadi aku harus bertanya sama Kak Edi. Jadi ini gong banget sih menurutku. Kita langsung masuk ya. Dulu itu si Kak Eni sebelum deket sama Kak Randy, deketnya sama Kak Edi. Gila nggak tuh? Jadi dulu itu mereka, entah itu Kak Eni dan Kak Edi itu pacaran, atau hanya HTS-an, atau hanya temenan. Pokoknya mereka tuh deket banget. Ya, deket banget. Pokoknya udah kayak orang pacaran. Ya, pacaran yang bukan hanya pacaran standar ya, agak naik sedikit levelnya. Kak Edi ini udah serius banget sama Kak Eni, tapi Kak Eni itu nggak mau sama Kak Edi tuh nggak mau, dia tuh maunya sama Kak Randy. Tapi entah kenapa Eni dan Randy ini tidak pacaran, padahal kan mereka saling suka, ya kan, saling memberikan support dan lain-lain gitu. Kalau dari kata Kak Edi, Kak Eni ini lebih ke kanak-kanakan daripada Jenny, ya kan? Sorry, daripada Jenny. Terus kenapa Kak Edi ini mendekati Jenny? Itu karena dia penasaran kenapa Eni itu gak mau pacaran sama dia, tapi terus mengejar Kak Randy. Sedangkan Kak Randy ini pacaran sama Jenny gitu. Ngerti gak sih? Penasaran apa sih yang membuat Randy ini seneng banget sama Jenny sampai dia gak mau pacaran sama Eni, atau gak mau meluluhkan atau converse gitu ke Eni, ya kan? Mumpung banget waktu itu situasinya adalah Jenny jomblo. Jadi bisa dong dia masuk gitu kan dari segala arah. Oke. Kalau kata Kak Edi, ya, dari kata Kak Edi itu mendekati Jenny pertama karena penasaran. Kedua karena kasihan. Kasihan karena cowok yang dia sukai malah menyukai orang lain. Bahkan cowok yang dia sukai dan dia sayangi itu mencari sosok yang seperti orang yang dia cintai. Bahkan mirip banget. Mungkin kalau pokoknya mirip banget lah ya. Pokoknya mirip banget. Aku nggak bisa ngasih tahu. Pokoknya dia rambutnya panjang, hitam, berponi, nggak tinggi ya, pendek. Lebih pendek daripada aku. Kurus, ya kan? Dari kacamatanya udah sama, dari segi rambutnya udah sama, dari fashionnya juga sama. Gimana cara pakai roknya, gimana kalau misalnya pakai blazer, gimana kalau pakai jaket, dan lain-lain. Nggak tahu ini apakah mereka kembar? Enggak, say. Mereka jauh ya, beda-beda. Apa mereka adalah saudara? Nah, itu aku juga nggak tahu. Mirip banget ini, pokoknya ini kayak kembaran. Manusia itu kan kembarannya kalau nggak salah ada 7 ya. Ini Jenny udah bertemu dengan kembarannya, yaitu Kak Eni. Cuma Kak Eni ini orangnya agak sensitif dalam hal merasakan aura-aura mistis gitu. Sedangkan Jenny ini enggak. Oke. Terus ternyata setelah dia mendekati Jenny, Kak Edi ini merasa Jenny ini memang lebih baik daripada Eni. Kenapa? Karena kalau Eni ini kan pertama dibilang manja banget, kedua so imut banget. Ya, maksudnya gini, waktu sama Kak Edi sering kok gitu. Sering jalan bareng, bla bla bla, terus dia juga nggak polos-polos banget gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bersama temen-temen ya, dia selalu bilang gini, aku nggak tahu, aku kan polos gitu. Ya, dunia gitu dia nggak tahu. Oke. Nah, karena Kak Randy itu lebih memilih Jenny ketimbang Eni, jadi jadi Eni itu sering banget yang namanya musuhin teman-temannya Jenny, termasuk aku. Ya, aku ini kan adik tingkatnya ya. Jadi
di samping aku adik tingkatnya, aku tuh juga satu organisasi sama dia, dan dia itu sering banget cuek. Kalau diajak ngomong juga dia nggak mau kayak menjawab dengan benar gitu loh. Dia cuma kayak, oh ya aku kakak tingkatmu, kamu adik adik tingkatku, jadi kamu harus menurut aku dong. Kan senior, kamu kan junior kayak gitu. Ya. Nah, kan itu pertama dia bisa dibilang dia mereka ini Eni dan Jenny ini mencintai laki-laki yang sama. Nah, kedua, ada laki-laki lagi satu yang dulunya memiliki hubungan sama Kak Eni, terus dia juga mau memiliki hubungan sama Jenny karena kasihan dan penasaran. Nah, tapi kalau Kak Edi sampai di titik ya ditolak, dan dia converse abis itu dia ditolak, kita jadinya temen deket aja. Jadi kita tuh selalu main bareng, kadang terus kita sering main bareng, makan bareng dan lain-lain gitu. Jadi niat Kak Edi itu untuk macarin Jenny udah nggak ada. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi ada sisi kayak, oh orangnya bagus kok kayak gitu. Jadi kayak nggak perlu diginiin gitu, nggak perlu dicari tahu lebih dalam lagi dalam hubungan. Karena kalau kalau Jenny sendiri sih ngomongnya ke aku, kalau dia itu nggak punya rasa gitu loh, karena kayak dia itu cepet mainnya, misalnya kayak PDKT sebentar, belum ada feel mungkin Jenny-nya dan lain sebagainya, dia tuh udah converse gitu. Cuma memang menurutku dia itu cukup bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, tahun udah berlalu ya. Jadi Kak Randy sama Kak Eni ini, Kak Randy ini udah pulang ke kampung halamannya. Jenny ini kan temanku udah nikah ya, sama teman kampus kita juga, tapi anak olahraga. Udah menikah, udah memiliki seorang anak yang cantik. Dalam waktu dekat ini, orang yang mirip banget sama Jenny, siapa? Ya, Kak Eni. Ya, dalam waktu dekat ini, Kak Eni akan menikah. Congratulations dulu dong. Congratulations, tepuk tangan. Oke. Dalam waktu dekat ini, Kak Eni akan menikah dengan saudara dari suaminya Jenny. Ya, dan otomatis ya, karena ini di Bali, say, jadi rumah mereka akan berdekatan dan mereka akan menjadi saudara. Protes banget menurut aku dari rebutan. Bukan rebutan ya, maksudnya mencintai laki-laki yang sama, ya kan. Abis itu pernah dekat juga dengan laki-laki yang sama, dan sekarang mereka akan menjadi saudara. Jangan sampai protes selanjutnya adalah anak mereka suatu saat nanti anak mereka memiliki hubungan. Emang dunia ini sempit banget, say. Iya kan? Pokoknya gitu. Jadi, menurut kalian bagaimana tentang orang ini? Apakah kalian mengenal mereka? Boleh di komen-komen di bawah ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Bye-bye.